Kenapa tertarik di bidang kayak hitung-hitungan kayak mana? Cita-cita lu apa? Cita-cita lu dulu sama cita-cita lu sekarang. Tok awal-awal kenapa dan kapan? Farhan Jijima, udah pernah pacaran apa belum sih? Pernah nggak sih buka joki gitu? Dengar di Twitter ada cewek yang confess ke lu kemarin gimana kabarnya dari Annyeonghaseyo Cinggu, sekarang gue halo guys, sekarang gue mau nge-vlog Q&A dan challenge sama Farhan. Farhan, tapi kalau di TikTok terkenal dengan Farhan siapa namanya? Farhan Jijima. MTK. Oh, Farhan. Lu maunya dipanggilnya Farhan MTK atau Farhan Jijima? MTK sih sebenarnya, cuma ya karena udah panggil gue Jijima ya udahlah ya. Langsung aja Q&A ya. Farhan, nama aslinya siapa sih? Nama panjangnya? Farhan doang. Oh, Farhan doang? Iya. Iya apa? Iya. Farhan doang? Nggak pakai panjangannya? Enggak. Oke, nama saya Farhan doang guys. Farhan, kelahiran tahun berapa sih Kak Farhan? Gua 2005. Oh, 2005. Kalau gue 2007 guys. Iya. Masih muda banget sih. Soalnya kita akselerasian ya. Akselerasi berapa tahun lo? Gua SD cuma setahun. SD cuma setahun. Jadi SMP gua enggak sekolah. Oh, nggak sekolah, langsung SMA kayak SMA. daftar langsung kepinteran ya, anak langsung pindah ke SMA. Terus dari SMA? Dari SMA langsung kuliah. Dari SMA berapa tahun? SMP 3 normal. Oh, SMA 3. Jadi gua SD masuk umur 10 tahun karena gua mau main-main dulu. Oh gitu. Main-main dulu, gue main-main, terus SD 10 tahun, setahun kan tuh 11. Terus SMP 12, 13, 14, sekarang 15. Oh gitu. Langsung ngitung ya kalau gue 16, sekarang 16. Kalau gue 2007. Nah, itulah nanti ya, itu SD-nya. Farhan, berapa bersaudara? Gua anak tunggal. Anak tunggal? Ah. Oh, anak tunggal. Siap. Ini serius ya, ini gua anak tunggal. Tapi pengen nggak punya adik? Enggak. Kenapa nggak pengen? Biasalah anjir. Oh, biasalah. 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 Kan kayak ada tuh apa? Rumor-rumor atau Rumor jadi Farhan ini takut kasih sayangnya terbagi guys orang tuanya ya, gitu. Iya, itu rumor ya. Rumor ya. Pas kecil gitu. Betul banget. Kak, arti dari nama Farhan itu apa sih? Farhan tuh diambil dari bahasa Arab, artinya kebahagiaan. Oh, kebahagiaan. Lu nggak mau nanya gua? Kan nanti. Oh, nanti. Oh iya, siap. Biasalah. Next question. Kak Farhan di TikTok itu terkenal suka belajar, orangnya pintar, orangnya rajin, orangnya produktif. Emang itu tuh dari SD ataupun emang dari kapan sih Kak gitu? Suka belajar ya, gue tuh nggak suka belajar sih sebenarnya. Suka belajar. Sebenarnya tuh belajar tuh kayak sebuah beban sih bagi gue sebenarnya awalnya. Tapi lama kelamaan gue mikirnya belajar itu kayak sebuah kebutuhan, kayak gimana ya? Gue tuh nggak mau ketinggalan sama teman-teman gue, jadi gue harus belajar gitu supaya nggak ketinggalan sama temen gue. Nah itu gue ngerasain itu awalnya itu SMA, dan itu pun udah ada di penelitian ya, kayak orang-orang yang dalam kutip IQ tinggi itu tuh dari SD SMP itu tuh kayak merasa pelajar tuh gampang, sampai dia pas tingkat di SMA itu kayak dia mulai ngerasa udah bukan levelnya gitu, kayak jadi dia harus belajar. Jadi gue SD SMP tuh nggak belajar, terus pas SMA gue ngerasa gue nggak belajar tuh nggak bisa, jadi pas SMA gue harus belajar. Nah jadi itu intinya gue mulainya pas SMA. Oh, pas SMA. Tapi gimana sih Kak bisa langsung tiba-tiba tuh rajin di SMA gitu, kenapa? Alasannya apa? Ini sih gara-gara gue kan dulu les. Terus tuh teman-teman gue tuh ambis gitu kan. Ambis. Terus kayak gue ngeliat, gue biasanya langsung pulang habis les. Mereka tuh kayak diskusi dulu sama guru lesnya, nanya-nanya inilah nanya itu, kayak gue kan kayak minder gitu liatnya ya, kayak kok gue nggak kayak gitu sih gitu kan. Ya udah gue join aja tuh, gue join. Ya udah gue jadi begini, jadi rajin. Gitu, nggak rajin sih. Gue sekarang nggak rajin, pas kelas 12 doang. Kak Farhan pas SD dapat ranking nggak sih? SD. Ranking dong SD. Oh, ranking. Dapat ranking berapa tuh? Banyak. Satu pernah, dua pernah. Gue tuh nggak pernah ranking tuh pas SMP sama SMA. Oh gitu. Oh, SMA nggak pernah ranking? Enggak. Gue maksimal tuh ranking 3. Tapi dengar-dengar SMP Kak Farhan pesantren apa bukan sih? Enggak. Oh, enggak.
Tapi ada yang bilang kabaran SMP-nya pesantren ya gitu. Enggak. Oh enggak. SMP negeri ya biasa ya? Negeri. Negeri biasa. Kenapa tertarik di bidang kayak hitung-hitungan kayak matematika, fisika dan lain-lain? Karena mungkin otak gue tuh udah didesain nggak bisa ngafal. Oh gitu. Gue sejarah itu suka dengerin cerita gitu kan, dengerin cerita. Tapi kalau ujian tuh kan biasanya ditanya tanggal itu urutan cerita itu gue nggak bisa nggak inget. Tapi kalau hitung-hitungan gue inget. Oh gitu. Tapi kan matematika, fisika itu kan pakai rumus tuh. Itu lu emang harus lu ingetin emang atau lu kayak catat aja terus ngeliat gitu. Gue biasanya hafal sendiri tiba-tiba. Udah tiba-tiba. Jadi kayak kita ngerjain soal pakai keseringan pakai rumus ini, jadi kayak udah rumus ini gitu. Oh gitu. Pernah nggak sih kan Kafaran nih pinter nih hitung-hitungan gitu kan, kayak matematika, fisika. Pernah nggak sih buka joki gitu? Pernah. Oh pernah. Cerita. Ya. Cerita. Ini sebenarnya nggak ada yang tahu cerita ini. Oh ada yang tahu. Oke. Cuma Adit tadi malam gue ceritain. Oh iya mantap. Karena ini lumayan berbahaya kalau ada yang tahu. Karena gue bisa diancam guru-guru. Karena ya. Emang kan sekarang udah lulus. Udah lulus. Udah lulus jadi nggak apa-apa. Karena ya namanya joki ya kan sebenarnya ilegal ya. Ilegal banget sih Kak. Sebenarnya. Tapi masih joki nggak sih Kak? Oh enggak. Oke. Jadi kan namanya ilegal ya. Jadi kayak apalagi gue joki dulu gak satu sekolah sih, ada sempet satu sekolah. Tapi gue riskan karena takut ketahuan. Jadi gue tiap ada yang dari sekolah gue mau joki itu gue tolak. Oh gitu. Karena riskan. Saya takut kan di DO ini. Takut aja. Jadi gue dulu tuh kelas 10 joki karena gabut banget. Terus jokinya tuh nggak pelajaran kelas 10 doang, ada yang. Tapi gue joki khusus SMA ya, SMA SMP. Jadi kebanyakan yang nanya malah SMA bukan SMP karena SMP masih gampang ya. Dan orang-orang pun nggak punya duit SMP, jadi nggak bisa joki. Nah pas kelas 10 itu gue open joki dan itu pelanggannya nggak cuma kelas 10, ada kelas 11, kelas 12. Tentu aja pas kelas 10 gue belum dapet dong materi-materi atas, materi kelas 12, materi kelas 11. Gue terpaksa belajar dari Google gitu kan, belajar dari Google materi-materi yang gue belum dapet untuk ngerjain soal itu. Jadi kayak gue seminggu itu paling cuma ngambil 4-5 tugas karena gue butuh waktu juga buat belajar materi-materi di atas. Kan apalagi fisika itu lumayan susah kalau buat kelas 10 yang misalnya gue kelas 10 gue mau tahu materi kelas 12 fisika itu tuh karena fisika tuh biasanya berhubungan kelas 10, 11, 12. Jadi kayak gue tuh harus belajarnya banyak kalau fisika gitu. Dan joki pun kadang ada yang nggak bayar. Oh dia nggak bayar. Yang nggak bayar tuh brengsek tuh yang nggak bayar. Banyak nggak yang kayak gitu? Gini gue tuh dulu mau sistem DP. Cuma banyak yang nggak percaya karena tes di gue nggak ada ibaratnya dulu belum banyak. Jadi banyak yang nggak percaya. Supaya banyak yang percaya, maksudnya supaya mereka nggak ngerasa dibohongi, jadi kayak bayarnya pas udah jadi gitu kan. Nah udah gue kelarin, udah gue tulisin gitu kan, tiba-tiba di blok tuh akun WA bisnis gue, WA bisnis. Oh pakai WA bisnis tuh. WA bisnis. Oke. Tahuan pokoknya. Iya. Namanya dulu Aldi. Oh namanya Aldi. Bukan Aldi. Indi cewek, gue jadi cewek. Oh jadi cewek. Terus itu ya gue ambil positifnya aja lah. Walaupun nggak bayar ya setidaknya gue jadi tahu lah materinya gitu. Oke, next question. Tadi kan dengar-dengar joki kan tuh, joki tugas. Itu satu tugas tuh berapa biasanya? Tergantung. Oh tergantung. Gimana tuh? Gue liat dulu. Saya susah, dimahalin. Kalau gampang ya standar. Kalau gampang nggak dimurahin tapi standar lah. Oh gitu. Harga standar. Tapi lu nerimanya tugas-tugas hitungan doang atau semua tugas? MTK doang. Oh, MTK sama doang. fisika. MTK doang sama fisika. Siap. Farhan, emang rajin belajar dari kecil katanya? Biasa lah ya dipaksa ortu gitu. Kalau kecil kan. Biasa lah. Wajar nggak sih? Kayak semua orang pasti dipaksa ortu pas kecil. Sama kayak gue juga. Dari Umi_Mamnua, tips and trick supaya ilmu matematikanya bisa diterapin kayak Farhan. Gimana caranya? Gue jujur ya, gue nggak terlalu nerapin matematika kayak di dunia nyata gitu maksudnya. Tapi ya tips and trick supaya bisa ibaratnya supaya bisa matematika gitu ya. Itu sering-sering latihan soal aja sih. Karena matematika tuh emang nggak kerasa kita terapin di dunia
di dunia nyata, tapi kayak secara nggak langsung gitu loh, kayak ini HP kan dibuat pakai ilmu matematika, kayak algoritmanya gitu kan semuanya pakai ilmu matematika. Jadi kayak secara nggak langsung kita semua kalau nggak ada matematika, teknologi tuh nggak ada gitu kan. Gitu. Menurut Farhan, apa gunanya sih kita mempelajari ilmu matematika, Han? Ini loh, apa biasanya tuh kita ngerjain matematika tuh ngelatih kita dalam problem solving. Problem solving. Jadi kayak lu ngerjain soal tuh kira-kira gimana nih caranya gitu. Nah itu bisa diterapin di dunia itu juga, kayak lu ketika punya masalah, gimana sih lu nge-solve masalah ini, terus kayak decision making lu juga terlatih, kayak lu tuh mengambil keputusan gimana nih, itu tuh bisa dilatih kayak ngerjain soal-soal matematika. Farhan Jijima, udah pernah pacaran apa belum sih? Udah dong. Oh udah. Mantannya berapa? Jadi Farhan kemarin cerita gitu guys, katanya mantannya ada. Oh ini sekarang lagi ngitung. 5. 5. Itu 5 pas SMA. SMP-nya? Gak gitu. Oh SMA cuma 3. SMA 3, SMP 2. Pas kuliah 1. SMA 3. SMP 1. Oh 5. Itu semuanya udah 5 tuh. Itu sebenarnya yang gue hitung tuh kayak yang beneran aja. Yang beneran, yang gebet-gebetan enggak ya? Enggak. Maksudnya bukan gebet-gebetan kayak yang pacaran kayak cuma 2 hari, seminggu kan biasanya bocil ya. Oh gitu. Biasalah. Pelajaran yang lebih disuka itu matematika atau lebih suka pelajaran lain? Gua kemarin nyoba tes olim buat univ gitu, kayak gue daftarnya fisika bukan MTK sih. Jadi kan lu suruh pilih satu. What's your favorite? MTK sih. MTK. Cuma kayak rada bosan, jadi kayak gue nyoba yang lain. Ekonomi kan juga hitung-hitungan, kenapa nggak pilih ekonomi? Ekonomi gue 0 mulu anjir. Gue pas ulangan. Itu kan soalnya ada 3 ya. Yang penjelasan, debit, kredit kan. Ini gue cuma 1 doang, penjelasan. Iya emang udah basicnya di IPA guys, udah susah. Anjir, coba gue pas dibagiin tuh 0 gede gitu anjir. 0 gede. Tapi jujur gue lebih ke IPS sih, hati gue apa ya, kayak guanya lebih ke IPS. Kalau gue Kalau gue IPA, tapi gue sebenarnya gue juga suka sih IPA, tapi gue merasa diri gue tuh lebih cocok ke IPS. Gue suka sosiologi, gue suka ekonomi, gue satu lagi apa sih, sejarah gue juga suka gitu sih. Oh lu tahu berarti kapan dibentuk BPUPKI? Tahu. Kapan dibentuk BPUPKI itu pastinya sebelum kemerdekaan Indonesia. Benar. Karena namanya deh Badan Persiapan. Farhan Jijima, sehari belajar ngabisin berapa jam kira-kira? 1 sampai 2 jam. Terus jam produktif buat belajar tuh kapan sih? Gue bagi 3 sesi biasanya. 3 sesi. Jam 8 sampai jam 20 menit bisa. 8 sampai jam 8.20. Jam 3 abis asar jam 3.20 ya. Terus sih dia jam abis asar 20 menit. Terus abis isya jam 7 sampai 20 menit. 7 sampai 20. Sampai 7 sampai 7.20. Oh gitu. Terus kalau Farhan sendiri tuh belajarnya gimana sih? Apa yang baca buku doang, ataukah latihan soal doang, ataupun nonton, ataupun gimana? Gue dulu SMA nonton video gitu pembelajaran. Kalau kuliah gue lebih ke nyatet ya? Nyatet modul dari dosen. Ya kan gue dikasih modul dari dosen, gue catat. Dosen apa guru? Dosen. Oh ini kuliah nih? Kuliah. Oh, sekarang gue kuliah. Oh iya, oke. Siap. Farhan, cita-cita lu apa? Cita-cita lu dulu sama cita-cita lu sekarang kan beda nih mungkin. Cita-cita gue jadi presiden. Oh jadi presiden. Sekarang nih? Dulu. Sekarang juga masih, cuma menurut gue gak layak jadi presiden. Jadi sekarang cita-cita lu apa nih? Sekarang gue cita-citanya jadi orang kaya aja deh. Jadi orang kaya. Caranya entah apa aja gitu yang jadi orang kaya gitu ya? Enggak, jangan apa aja. Yang halal. Halal, siap. Kak Farhan, main TikTok awal-awal kenapa dan kapan? Ya gue dulu ada yang nyuruh sih sebenarnya main TikTok itu. Kayak ada yang ngirim gue ke IG, kayak temen cewek gue. Kayak Han bikin dong kayak gitu. Ingat gak sih disposable challenge? Dia kayak foto di gelap terus kayak flash dia disposable. Ingat. Video gue viral yang itu, yang video pertama. Viral terus kayak gue ketagihan terus kayak tagihan ya, soalnya nambah followers gitu ya. Ya. Nah, gitu. Konten pertama gue disposable. Terus kenapa lu bisa jadi matematika tuh? Jadi kayak
pelajaran gitu. Karena sebenarnya gue malu main TikTok tuh kayak anggapannya alay gitu nggak sih? Kalau kayak gue cuma kayak disposable tuh kayak isi bener sih. Fun fact guys, Farhan Jijima adalah salah satu siswa yang mempunyai nilai UN tertinggi di sekolah. Bener apa enggak? ya. Betul banget. Farhan, tujuan hidup lu apa sih? Secara agama tentu saja masuk surga dan mencari pahala sebaik-baiknya. Gitu. Kalau secara sosial, gue pengen diri gue berguna bagi lingkungan gue. Bagi lingkungan. Gak sekedar lingkungan gue sih, gue pengen ke dunia sih. Kayak gue pengen ada kontribusi gitulah di dunia. Kayak ibaratnya kayak Einstein ataupun Alexander. Gitu. Ya kayak nemuin sesuatu gitu lah. Gitu. Mantap. Farhan, definisi bahagia menurut lo apa sih? Gue pernah ngejelasin di SG. Definisi bahagia itu ketika lu sukses di 6 aspek kehidupan. Apa aja tuh? Aspek keluarga, aspek sosial, aspek finansial, aspek mental, aspek emosional, satu lagi aspek lupa gue. Ntar cari aja ya, 6 aspek kehidupan. Farhan, kan tadi kan mantannya banyak nih Farhan. 5 doang anjir. 5 lumayan banyak loh. Oh, iya. Kalau misalkan Farhan kan sekarang sibuk konten, sibuk kuliah, sibuk banyak pekerjaan lainnya. Sekarang tuh Farhan mau nggak sih pacaran? Ataupun pacaran nanti aja deh, gitu. Gimana nih menurut Farhan? Pacaran not my priority sih. Cuma kalau ada orang yang kayak cocok, kayak saling support ataupun saling mengerti, kayak berarti dia paham lah kayak kesibukan gue dan gue juga bisa pahamin kesibukan, dan gue pasti paham lah kesibukan orang karena kayak gue juga sibuk kan. Kalau tipe cewek lu tuh kayak gimana tipe cewek lu? Biar siapa tahu nih yang nonton nih kayak oke, gue jadi bisa memenuhi diri gue, siapa tahu gue bisa jadi jodohnya Farhan gimana gitu kan. Gue dari 5 kali sih, kayak dari pengalaman aja lah, dari pengalaman. Gue tuh kayak gagalnya tuh karena pasangan gue kurang independen sih. Oh, kurang independen. Gue suka yang independen. Terus suka yang terus independennya kayak gimana dulu nih maksudnya? Independen gitu loh, kayak nggak manja. Nggak manja, oke. Independen kayak dia bisa berdiri sendiri ibaratnya. Semua orang bisa berdiri sendiri. Kok nggak dibantuin deh? Iya. Enggak. Ya mandiri lah orangnya. Mandiri ya, ibaratnya mandiri. Terus? 2 itu tuh nggak pintar kedua. Pintar. Karena gue suka ilfil gitu kayak orang. Oh iya. Gue suka ilfil. Gak cocok gitu ya, soalnya lu pintar, yang ini masa lu nggak gitu, cuma kadang tuh gue ngomong ini gitu, kayak ngomongin ini nggak nyambung gitu. Bukan nggak nyambung, kayak dia nggak tahu gitu kayak. Oh, oke. Kayak bukan gimana ya, nggak hal itu tuh umum gitu, kayak hampir semua orang tahu, sedangkan dia nggak tahu. Itu gue kayak bener-bener ilfil banget anjir. Bener. Gitu guys. Syarat untuk menjadi pasangannya Farhan, independen dan pintar. Udah, 2 aja. Iya, itu aja sih. Sisanya fisik mah relatif. Fisik relatif ya. Yeah. Tuh guys, masih ada kesempatan buat kalian yang mau menjadi pasangannya Farhan. Yang penting independen dan pintar. Kamu pernah nggak sih ngerespon orang yang hate kamu atau langsung blok atau bodo amat? Tergantung sebenarnya. Tergantung gimana? Kayak gue tuh awal-awal biasa lah, kayak kalau di hate sedih, kena mental. Kan di hate kayak gue makin kesini makin kayak nggak peduli sih, makin nggak peduli kayak. Malah tuh kayak gue udah biasa gitu kayak ngeliat hate, kayak kita nggak bisa nge-please semua orang, kayak kita nggak bisa membuat semua orang tuh suka sama kita kan. Mau sebaik apapun, seedukatif apapun, kita pasti ada yang nge-hate. Makanya kita harus punya Mamba mentality. Mantap. Jadi gua sekarang ya kalau kayak misalnya ada yang viral gitu nge-hate gua, kayak kemarin tuh dia view-nya sampai 1 juta nggak salah, dia nge-hate gua dramain ya. Karena kayak biar gimana ya, karena dia udah biasanya tuh yang hate gue tuh nggak terlalu gede view-nya kan. Kali ini gede, dan ya gue kesel juga lah, maksudnya dia nge-hate gue tapi gede gitu kan. Kayak dia nyari followers dari hate gitu kan. Gue kayak langsung dijimitin sih. Dijimitin Langsung masuk jimit TikTok Kevin Nguyen ya. Itu juga di situ kan kita match battle ya. Match battle. Di situ kredibilitasnya gue dipertaruhkan. Betul banget tuh. Kayak gue kalau gue kalah, gue hancur. Iya benar. Masalahnya dia berani ya. Iya, dia berani untuk nerima challenge gitu sama lu. Jadi ya oke, berarti lawannya ini kompeten juga nih. Kompeten. Dia pinter kok. Gue akuin dia pinter.
Aku mau tanya buat Kak Farhan, gimana caranya menghafalkan rumus fisika yang cepat? Tips and trick dong, Kak. Sebenarnya tuh nggak dihafalin. Kalau gue ngomong nggak dihafalin ya. Contoh kayak kecepatan. Kecepatan kan jarak dibagi waktu ya. Sebenarnya cara gampang itu kalian lihat satuannya. Kecepatan kan kecepatan kan satuannya meter per second. Nah, meter tuh apa? Jarak. Second apa waktu? Berarti jarak dibagi waktu gitu. Cara gampangnya gitu ya. Gue ada nih. Kecepatan itu ingat aja love. Terus? Love itu kan ini kan love nih. Love itu kan M. Ininya per V, iya nggak sih? M per V mah rho. Bukan ya? Salah. Salah gitu banget. Saat kapan sih Kak Farhan merasa ada di titik terendah? Saat gua di hate yang pas di Twitter yang viral, Twitter viral itu kayak gua ngerasa hanya everyone against me lah ibaratnya. Kayak semua orang ada sih yang di pihak gua tapi gua nggak tahu. Tapi yang gua pandang saat itu tuh kayak orang-orang yang hate gua semuanya. Padahal tuh kayak ceritanya tuh kan bener-bener dia tuh banyak yang ditambah-tambahin gitu ceritanya. Kayak gua bener-bener di titik terendah saat itu anjir. Gua kayak 5 hari itu nggak 3 hari nggak makan, kayak 5 hari merenung mulu anjir di kamar. Iya. Pernah nggak sih ngerasa insecure? Pernah lah. Pernah. Dalam hal apa insecure? Sih kekayaan sih. Kekayaannya. Gue tahu orang dia itu kayak baru umur 20, kayak gue kan 19. Dia umur 20 tahun sama gue tapi penghasilannya per bulan udah 1,3 M. Oh gitu. Gue insecure lah, tapi insecure-nya gue nggak insecure kayak menangis, merenung, nggak. Gue kan insecure kayak gue langsung belajar. Gimana sih dia kayak gitu? Kebetulan dia mentor gue. Oh gitu. Jadi kayak gue belajar lah dari dia banyak gitu. Farhan, sekarang berarti kuliah di mana sih Kak Farhan dan jurusan apa? Di PB Teknik Sipil Lingkungan. Mantap. Teknik sipil. Oh itu 2 gitu, teknik sipil dan lingkungan. Oh. Jadi gue belajar sipil sama lingkungan. Oh gitu ya IPB. Banyak jadi belajar. Banyak dong dia belajar. Terus jadi gelar lo apa? Sarjana teknik. Tetap ST. Iya. Oke. Farhan, dengar-dengar di Twitter ada cewek yang confess ke lu kemarin, gimana kabarnya dari Pistachios? Bentar dia nonton ini dong. Apa-apa. Emang dia nonton sampai akhir? Ya belum tentu ya. Belum tentu makanya. She's a good person lah. Terus she's a nice person. Lucu juga. But late response. Late response. Jadi buat cewek Twitter tolong fast response. Soalnya sekarang nih lagi butuh-butuhnya affection nih. Enggak. Gue juga sibuk. Kemarin ke Bandung kan kita. Oke. Lanjut. Dari Eliana dari Yasmin, pernah nggak sih dapat soal matematika yang nggak bisa lo selesain, Han? Pernah lah. Pernah. Cuma terakhirnya selesai. Tapi ada nggak yang soal yang lu nggak ngerti sampai sekarang? Gua kalau ketemu soal biasanya gua ini sih, gua cari sampai mampus. Sampai ketemu tuh. Enggak, apapun caranya nggak harus sendiri, kayak gua tanya temen gua tanya siapa aja gitu kan. Kita ya sebagai manusia nggak mungkin lah bisa terus kayak. Gua ada yang nggak bisa juga lah. Gua juga lemah tuh di peluang. Oh di peluang. Lemah banget gua di peluang. Dari Iman Nanda, rencana nikah kapan, Kak? Gua lulus kuliah sih nikah kayaknya. Oh langsung. Kalau ada langsung banget nih. Iya. Sih secara finansial sih oke aja gue. Udah oke ya, finansial udah oke. Secara udah oke lah, pokoknya udah siap lah. Lu nggak mau lanjut S2? Untuk saat ini gue nggak kepikiran S2 sih. Kayak gue S1 bakal langsung kerja. Oh, langsung kerja. Ya nanti mungkin sambil kuliah, sambil kerja sambil kuliah. Cuma nggak tahu. Kak Farhan bisa nggak sih belajar selama 24 jam? Enggak lah. Gila ya, robot kali. Gila kali yang nanya nih. Oke. Pertanyaan dari teman gue nih, Angel. Han, kalau teman gue. Han, kalau nanti mau nikah, cari cewek yang milih untuk jadi IRT atau wanita karir? IRT atau ibu rumah tangga? Gue sih nggak masalah sih ataupun IRT atau dia wanita karir, selama kita berdua cocok sih oke aja. Oke aja. Kayak gue nggak nuntut dia bakal kayak lu ngurus anak gitu, nggak. Kayak gue bahkan lebih suka kalau dia karir gitu. Oh gitu. Kayak urusan anak kan kita kayak bisa
atau bisa menunda dulu kan punya anak gitu kan, bisa gampang lah. Siap. Terakhir ya, gimana caranya manajemen waktu, time management gimana sih Kak? Ini pertanyaan terakhir. Pertanyaan terakhir. Time management. Oke, time management itu sebenarnya setiap orang tuh punya time management beda-beda. Nah, kalau gue sendiri itu gue biasanya mengawali hari itu harus dengan niat. Nah, ini gue tau lah ini udah biasa banget diucapkan sama orang kayak niat. Yang penting tuh harus niat. Tapi kebanyakan orang menganggap niat itu kayak ya sekedar kayak gitu. Tapi niat itu bener-bener akibatnya tuh bener-bener ada gitu. Misalnya lu planning lu bikin planning dari kemarin itu paginya besok mau bangun jam 6.20. Biasanya orang kalau yang niatnya asal-asalan, kayak niatnya tuh nggak serius, 6.20 ya ntar lagi lah, 6.50, kalau nggak ntar lagi lah jam 7. Nah, niat sekecil itu 6.20 lu memutuskan untuk bangun, lu cuci muka, itu adalah sebuah niat. Itu yang dibilang itu semua niat. Dari niat itu yang penting pertama niat. Terus yang kedua itu lu bikin to-do list. Jadi tuh hari ini lu mau ngapain aja. Nah, kalau kalian ada yang mau beli to-do list, gue bakal buka all shop buat bikin to-do list. Cuma belum. Bakal kedepannya bakal. Jadi yang kedua kalian harus bikin to-do list karena itu penting banget. Jadi kayak lebih, walaupun to-do list lu ada yang nggak kecapai, tapi setidaknya ada progres daripada nggak sama sekali. Biasanya tuh ada orang yang kayak pengen ini terus terakhirnya hari itu nggak terjadi apa-apa, nggak ngelakuin apa-apa. Nah, yang penting to-do list. Yang ketiga tentu saja pemanfaatan waktu yang bagus. Jadi kayak jangan kebanyakan scroll TikTok, scroll IG, scroll itu tuh ya diminimalisir lah. Minimal 20 menit kayak per kegiatan. Kayak misalnya kegiatan satu yang ditulis udah kelar, ya lu kasih reward diri lu sendiri 20 menit. Jangan sampai 2 jam, 3 jam gitu. Tunggu itu. Gitu gue. Gue juga kadang nggak gitu sih. Ya namanya juga planning nggak sesuai rencana sih. Tapi usahain sesuai lah. Oke, terakhir banget. Oh, terakhir banget. First impression lu ke gue gimana nih, Han? Adit tuh orangnya asik baik banget. Nggak baik banget sih ya, kayak oke lah kalau diajak traveling, kayak orangnya terstruktur secara barang ya, tapi secara waktu enggak sih menurut gue. Secara waktu enggak. Betul banget. Tapi secara barang kayak kan gue sekamar sama dia kemarin di Bandung, kayak itu kamarnya termasuk rapi lah. Belum guys. Ya maksudnya kayak secara barang tuh terus dia kayak bawa barang itu udah lengkap banget lah. Dia bawa koper tuh gede banget guys, kayak ke Bandung gitu. Kayak mau nginep 6 bulan ke Uni Soviet anjir. Tapi maksudnya tuh yang dibawa dia itu bener-bener lengkap. Tuh, yaudahlah guys, begitu pokoknya. Next kita bakal challenge dan kita mau Q&A juga, tapi di YouTube-nya Farhan Jijimal. Langsung nih lihat nih linknya di bawah ini, oke? Don't forget to like, comment, and subscribe guys. Oke, bye-bye.